Kalau sistem sensor bawah laut Indonesia itu nyata, berarti jam Big Ben cuma mainan anak TK. Sombongnya kelewatan. Laksamana Angkatan Laut Inggris ini terang-terangan menertawakan perwakilan kita di pameran pertahanan internasional di London. Tapi tunggu sampai dia memantau langsung kapal selam siluman nuklir kebanggaannya yang mencoba menyusup diam-diam di perairan Selat Sunda. Wajahnya langsung pucat pasi dan berkeringat dingin. Wajah berteriak ketakutan. Ternyata, monster laut seharga triliunan itu mendadak buta, mesin lumpuh total, dan dipaksa muncul ke permukaan karena terjerat anomali elektromagnetik perisai Kresna buatan anak bangsa. Tanpa izin dari Jakarta, jangankan kapal selam asing, ikan paus pun tak bisa lewat tanpa terdeteksi. Royal Navy panik, sekutu langsung bungkam. Bagaimana akhirnya sang laksamana arogan itu tertunduk malu dan mengakui kedikdayaan maritim Nusantara? Tekan tombol subscribe sekarang. Mari kita saksikan detik-detik armada kebanggaan Eropa bertekuk lutut. Prolog, hujan London dan panggung para raksasa. Gerimis tipis mengguyur kota London pada Selasa pagi itu, membasahi jalanan aspal di luar Excel London Exhibition Center. Angin musim gugur dari Sungai Thames membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun di dalam gedung pameran raksasa seluas 100.000 meter persegi itu, suhunya terasa hangat. Bukan hanya karena pemanas ruangan sentral, melainkan karena perputaran uang, ego, dan kekuasaan yang tumpah ruah di satu tempat. Ini adalah DSEI, Defense and Security Equipment International, 2026, pameran alutsista dan teknologi pertahanan terbesar dan paling bergengsi di dunia. Disinilah nasib keamanan global ditentukan. Di bawah sorotan lampu halogen yang menyilaukan, deretan tank tempur utama, drone pembunuh, dan maket jet tempur generasi ke-6 dipamerkan layaknya mobil sport mewah. Aroma kopi espresso berpadu dengan wangi parfum mahal dan pelumas senjata api menyelimuti udara. Orang-orang yang berlalu lalang di atas karpet tebal itu bukanlah warga sipil biasa. Mereka adalah jenderal dengan dada penuh medali, menteri pertahanan, taipan industri militer, dan pialang senjata internasional. Mereka mengenakan setelan jas bespoke dari Savile Row atau seragam militer serba rapi. Di sini, hierarki dunia sangat jelas. Stan-stan pameran terbesar, termegah, dan berada di pusat aula dikuasai oleh raksasa tradisional, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis. Mereka memamerkan supremasi teknologi yang diklaim tak tertandingi. Sementara itu, negara-negara berkembang, negara-negara dari Asia Tenggara, Afrika, atau Amerika Latin, ditempatkan di area pinggiran. Stan mereka lebih kecil, biasanya hanya memamerkan senapan serbu standar, seragam taktis, atau komponen peluru. Di mata para elit Eropa, negara-negara ini hanyalah klien, pembeli setia yang akan selalu bergantung pada teknologi barat untuk melindungi kedaulatan mereka sendiri. Namun, di salah satu sudut aula selatan, ada anomali yang perlahan menarik perhatian. Anomali di sudut aula, sang perisai Kresna. Stan Pavilion Indonesia tahun ini berbeda. Tidak ada pajangan senapan pindad atau maket kapal patroli kecil seperti biasanya. Ruangan berukuran 10x10 meter itu didominasi oleh warna gelap yang elegan, dengan pencahayaan kebiruan yang dramatis. Di tengah-tengah stan, di atas sebuah meja kaca bundar, memendar sebuah proyeksi hologram 3 dimensi beresolusi tinggi. Hologram itu menampilkan peta kepulauan Nusantara yang menyala. Ribuan pulau berwarna hijau zamrud dikelilingi oleh lautan biru pekat. Namun, yang membuat beberapa analis intelijen barat berhenti dan mengernyitkan dahi adalah jaring-jaring cahaya keemasan yang saling mengunci di bawah permukaan laut virtual tersebut, membentang dari Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, hingga Laut Natuna. Di depan layar interaktif, berdiri Dr. Arya Wicaksana. Pria berusia 45 tahun itu tidak mengenakan seragam militer. Ia mengenakan kemeja batik tulis bernuansa gelap dengan potongan modern dan ID badge bertuliskan Kementerian Pertahanan RI, Divisi Riset Strategis. Wajahnya tenang, matanya tajam di balik kacamata berbingkai tipis. Arya adalah arsitek utama di balik proyek ambisius yang sedang dipamerkannya, sistem sensor magnetik anomali multidimensi, atau yang di dalam negeri diberi sandi, perisai Kresna. Sistem ini bukan radar biasa, bukan pula sonar pasif yang sudah usang. Ini adalah jaringan ratusan ribu mikrosensor yang ditanam di dasar laut, terhubung dengan Artificial Intelligence, AI, kuantum. Sistem ini diklaim mampu membaca perubahan medan magnet bumi sekecil apapun yang disebabkan oleh massa logam asing, termasuk kapal selam siluman berlapis anechoik yang paling canggih sekalipun. Bagi Arya dan timnya,
Ini adalah proklamasi kemerdekaan teknologi. Bagi delegasi Eropa yang melintas, ini dianggap sebagai klaim marketing yang terlalu melebih-lebihkan. Kedatangan Sang Laksamana. Keributan kecil terjadi di lorong utama. Sekelompok perwira tinggi militer berjalan membelah kerumunan layaknya bangsawan yang sedang memeriksa tanah kekuasaannya. Di posisi paling depan, memimpin rombongan, adalah Laksamana Sir Reginald Sterling dari Royal Navy, Angkatan Laut Inggris. Sterling adalah figur yang mengintimidasi. Tingginya hampir 190 cm, dengan bahu lebar dan postur tegak sempurna. Seragam dress blue miliknya dihiasi barisan medali emas berkilauan, menceritakan karir puluhan tahun menaklukkan lautan. Rambut putihnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya keras, dihiasi garis-garis keangkuhan yang lahir dari keyakinan absolut bahwa armada laut Inggris, sejak zaman Trafalgar hingga era kapal selam nuklir kelas Vanguard dan Astute, adalah penguasa lautan yang tak terbantahkan. Di belakang Sterling mengekor para laksamana dari Prancis, Jerman, dan petinggi NATO. Mereka sedang melakukan tur keliling pameran, sebuah tradisi untuk memamerkan soliditas aliansi Barat. Langkah Laksamana Sterling mendadak terhenti tepat di depan stan Indonesia. Matanya yang berwarna biru es menyipit melihat hologram Kepulauan Nusantara dan jaring-jaring cahaya emas di bawahnya. Sebuah senyum sinis yang sangat tipis dan merendahkan tersungging di sudut bibirnya. "Ah, lihat ini, gentleman." Suara bariton Sterling yang berat dan beraksen British kental memecah kesibukan di sekitarnya. Teman-teman kita dari daerah tropis sepertinya sedang bermain video game fiksi ilmiah. Para perwira Eropa di sekelilingnya terkekeh pelan, bersiap menikmati hiburan. Sterling melangkah masuk ke dalam stan, menatap Dr. Arya dari atas ke bawah, seolah menilai seorang anak kecil yang sedang memamerkan mainan rakitannya. "Selamat pagi, Tuan." "Wicaksana," sapa Sterling, mengeja nama di ID badge Arya dengan intonasi yang sengaja diseret, penuh arogansi. "Saya Laksamana Sterling. Saya melihat presentasi Anda dari kejauhan." "Prisai Kresna, bukan? Nama yang sangat teatrikal. Bolehkah saya tahu apa sebenarnya yang sedang Anda coba jual di sini?" "Jaring penangkap ikan elektronik." Dr. Arya tetap tenang. Ia tidak terintimidasi oleh barisan medali atau tatapan merendahkan itu. Ia melangkah maju, berdiri sejajar dengan sang Laksamana. "Selamat pagi, Laksamana Sterling. Ini bukan jaring penangkap ikan. Ini adalah sistem deteksi anomali elektromagnetik bawah laut yang terintegrasi penuh. Sistem ini menciptakan jaring pelindung absolut di seluruh selat strategis kami." Jelas Arya dengan nada suara yang datar namun tegas. Bahasa Inggrisnya tak bernada, murni rasionalitas teknis. "Dengan sistem ini, tidak ada satupun objek bermassa logam, segelap dan sesunyi apapun ia direkayasa, yang bisa melewati perairan kami tanpa terdeteksi, dikunci, dan diidentifikasi secara real-time." Lelucon jam Big Ben. Sterling terdiam selama 3 detik. Ia menatap mata Arya, lalu menatap layar hologram, dan kembali menatap Arya. Tiba-tiba, Laksamana Inggris itu tertawa. Bukan tawa kecil, melainkan tawa lepas yang menggema, tawa yang meremehkan dari lubuk hatinya yang paling dalam. "Tuan Wicaksana, apakah Anda tahu berapa miliar pound sterling yang dihabiskan Royal Navy untuk mengembangkan kapal selam nuklir kelas Astute? Itu adalah keajaiban rekayasa akustik." Sterling mencondongkan tubuhnya ke depan, menginvasi ruang pribadi Arya, napasnya berbau mint dan tembakau mahal. "Lambung kami dilapisi material penyerap sonar yang rahasianya dijaga lebih ketat dari cadangan emas negara. Baling-baling kami dirancang sedemikian rupa hingga lebih sunyi dari suara paus bernapas." Sterling menegakkan tubuhnya kembali, menatap para perwira Eropa yang mengelilinginya, mencari validasi. "Dan Anda, dengan teknologi yang entah dirakit di garasi mana di Jakarta, mengklaim bisa melacak kami dengan anomali magnetik? Alat yang bahkan Amerika Serikat butuh puluhan tahun untuk menyempurnakannya secara tidak sempurna." Laksamana itu menggelengkan kepalanya dengan iba yang dipalsukan. Ia kemudian mengucapkan kalimat yang akan menghantui dirinya di kemudian hari. Suaranya lantang, sengaja dibiarkan terdengar oleh pengunjung di stan-stan lain. "Listen to me, Doctor. If your Indonesian underwater sensor system is actually real and works, then the Big Ben clock in London is just a kindergarten toy. Dengar, Dokter, kalau sistem sensor bawah laut Indonesia kalian itu nyata dan benar-benar berfungsi, berarti jam Big Ben di London itu cuma mainan anak TK." Hinaan itu telak. Delegasi Prancis tertawa terbahak-bahak. Perwira dari Jerman tersenyum sinis sambil menggelengkan kepala.
Beberapa jurnalis militer Eropa yang melintas ikut tersenyum meremehkan, mencatat kutipan sang Laksamana di buku catatan mereka. Di mata mereka, Asia Tenggara adalah surga tropis, bukan pusat rekayasa teknologi pertahanan laut dalam. Mengklaim bisa menangkap kapal selam siluman nuklir Eropa dengan teknologi lokal adalah sebuah kehaluan tingkat tinggi. Lanjutkan saja bermimpi, Tuan Wicaksana. Laut dalam adalah domain kami, bukan tempat untuk eksperimen negara dunia ketiga, ucap Sterling sebagai kalimat penutup. Ia menepuk meja kaca di depan Arya 2 kali dengan arogan, lalu berbalik, melambaikan tangan memanggil rombongannya untuk melanjutkan tur ke paviliun Amerika Serikat. Bayangan di kedalaman. Gema tawa rombongan Jenderal NATO itu perlahan menjauh di lorong DSA. Di dalam stan Indonesia, asisten Dr. Arya, seorang insinyur muda yang wajahnya memerah karena menahan marah, mengepalkan tangannya. Pak, mereka terlalu sombong. Bapak diam saja dihina begitu, bisik asistennya dengan rahang mengeras. Dr. Arya Wicaksana tidak segera menjawab. Ia tidak terlihat marah, tidak juga merasa terhina. Sebaliknya, senyum tipis, sangat tipis dan mematikan, perlahan terbentuk di wajah tenangnya. Ia membetulkan letak kacamatanya, lalu menatap titik di hologram di mana proyeksi Selat Sunda menyala paling terang. Biarkan mereka tertawa, Budi. Orang yang terlalu lama duduk di puncak Menara Gading seringkali lupa cara melihat ke bawah air. Ucap Arya dengan suara yang sangat tenang, sedingin dasar lautan. Arya menyentuh layar kontrol sentuh di samping hologram. Jaring-jaring keemasan di layar berkedip cepat, mengisyaratkan sebuah sistem pertahanan masif yang sudah aktif, mengintai dengan sabar dalam kegelapan Laut Nusantara. Laksamana Sterling mengira laut dalam adalah domainnya. Dia mengira kapal selam silumannya adalah hantu yang tak tersentuh. Gumam Arya, lebih kepada dirinya sendiri. Matanya memancarkan keyakinan baja. Mari kita lihat, seberapa keras dia bisa tertawa saat hantu kebanggaannya dipaksa muncul ke permukaan, tersedak, dan buta di halaman rumah kita sendiri. Di London, hujan mulai turun semakin deras. Namun, badai yang sesungguhnya sudah mulai terbentuk, jauh di belahan bumi lain, bersiap menelan arogansi Royal Navy ke dalam palung keputusasaan. 3 minggu telah berlalu sejak insiden tawa meremehkan di DSA London. Di permukaan, dunia tampak berjalan seperti biasa. Namun di koridor-koridor gelap kekuasaan, keangkuhan sedang merencanakan pembuktian. Di dalam war room lapis baja di bawah gedung Kementerian Pertahanan Inggris, Whitehall, London, udara terasa dingin dan kaku. Meja mahoni oval berukuran raksasa memantulkan cahaya dari layar-layar taktis di dinding. Laksamana Sir Reginald Sterling berdiri di ujung meja, seragamnya tanpa celah, menatap sebuah peta digital maritim kawasan Asia Tenggara. Matanya tertuju pada sebuah celah sempit di antara Pulau Jawa dan Sumatera, Selat Sunda. Tuan-tuan, suara bariton Sterling bergema di ruangan yang diisi oleh para petinggi intelijen dan laksamana armada. 3 minggu lalu, seorang insinyur dunia ketiga mencoba mempermalukan Royal Navy di depan publik dengan klaim fiksi ilmiah. Mereka mengklaim memiliki jaring sensor magnetik yang bisa mendeteksi kelas astuta kita. Mereka menyebutnya perisai Kresna. Sterling mendengus pelan. Sebuah senyum sinis yang familiar kembali menghiasi wajahnya. Intelijen Mi-6 telah mengonfirmasi bahwa pemerintah Jakarta mulai memberlakukan protokol ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, yang lebih ketat. Mereka mewajibkan semua kapal selam nuklir asing untuk muncul ke permukaan saat melintasi selat mereka. Ini bukan sekadar regulasi, gentlemen. Ini adalah tantangan terbuka terhadap kebebasan navigasi kita. Jika kita tunduk, besok Beijing dan Moskow akan melakukan hal yang sama. Seorang menteri pertahanan yang duduk di kursi bersedekap, tampak ragu. Lalu apa usulan Anda, Laksamana? Mengirim protes diplomatik lagi. Diplomasi adalah untuk politisi, jawab Sterling tajam. Ia menekan tombol di remote kecilnya. Layar berubah menampilkan gambar sebuah monster besi hitam legam, HMS Goliath, kapal selam nuklir serang kelas astuta terbaru, kebanggaan absolut kerajaan Inggris. Seharga 2 miliar pound sterling, dipersenjatai dengan torpedo Spearfish dan rudal jelajah Tomahawk, serta diklaim sebagai objek buatan manusia paling sunyi di seluruh lautan. Kita tidak akan mengirim surat protes. Kita akan mengirim HMS Goliath, lanjut Sterling, matanya berkilat penuh kemenangan. Operasi Silent Leviathan. Kapten Thomas Evans akan membawa Goliath masuk melalui Samudra Hindia, melintasi Selat Sunda sepenuhnya dalam keadaan menyelam, submerged, tanpa izin, tanpa pemberitahuan. Kita akan merekam respons mereka.
Atau lebih tepatnya, ketiadaan respons mereka. Menteri itu mengerutkan kening. Bukankah itu melanggar hukum laut internasional tentang perairan kepulauan? Dan jika sensor mereka ternyata nyata? Sterling tertawa. Tawa yang sama persis seperti di DSI. Menteri, Goliath dilapisi 39.000 ubin anechoik penyerap suara. Baling-baling pamjetnya tidak menghasilkan kavitasi. Sonar tercanggih Rusia pun tak bisa mendengarnya dari jarak 10 mil. Anda takut pada mainan anak TK dari Jakarta? Kita akan melewati halaman depan mereka. Dan mereka bahkan tidak akan tahu kita ada di sana sampai kita berlabuh di pangkalan sekutu di Singapura. Keputusan dibuat. Kesombongan telah mengalahkan kehati-hatian. Tiket satu arah ke dalam kegelapan Selat Sunda telah dicetak. Menyelam ke kegelapan. Aboard HMS Goliath. 10 hari kemudian. Kedalaman 150 meter di bawah permukaan Samudra Hindia yang bergelora, mendekati mulut Selat Sunda. Di dalam pusat komando HMS Goliath, suasananya bermandikan cahaya merah redup, protokol standar saat kapal berada dalam mode siluman penuh. Bau khas kapal selam, campuran antara ozon, oli mesin, dan udara yang didaur ulang, terasa pekat. Keheningan di ruangan itu nyaris religius. Setiap orang bergerak tanpa suara. Berbicara pun hanya melalui bisikan. Kapten Thomas Evans, seorang perwira berpengalaman dengan tatapan tajam dan rahang kaku, berdiri di belakang kursi operator sonar. Ia minum dari cangkir kopi yang menempel kuat di meja magnetik. Laporan akustik, Chief, bisik Evans. Operator sonar, yang memakai headphone tebal, terus menatap layar yang menampilkan air terjun hijau dari data frekuensi. Bersih, Kapten. Suhu air ideal untuk membentuk lapisan termocline. Kita bersembunyi di balik selimut air dingin. Tidak ada ping sonar aktif dari kapal permukaan. Tidak ada kapal selam lain. Hanya suara paus bungkuk di jarak 40 mil ke arah barat daya. Evans tersenyum miring. Ia menepuk bahu operator itu. Kerja bagus. Kita akan masuk ke Selat Sunda dalam waktu 3 jam. Aktifkan penyerapan medan magnetik ke tingkat maksimum. Matikan semua komunikasi eksternal. Kita menjadi hantu mulai dari sekarang. Di sudut ruangan, perwira navigasi terkekeh pelan. Mengingat cerita Laksamana Sterling soal pameran di London, Kapten, saya merasa sedikit kasihan pada operator radar Indonesia yang sedang minum kopi saat ini. Mereka mencari hantu di siang bolong. Jangan remehkan lautan, tapi silakan remehkan teknologinya, saut Evan santai, matanya menatap jam digital di dinding. Mereka mungkin jago membuat kopi, tapi lautan dalam adalah wilayah taklukan Ratu Inggris. Monster baja seberat 7.400 ton itu meluncur menembus kegelapan pelagis, buta namun percaya diri, melaju dengan kecepatan 15 knot menuju selat sempit yang memisahkan Jawa dan Sumatera. Mereka merasa seperti dewa yang tak terlihat. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berenang lurus ke dalam sebuah jaring laba-laba raksasa. Mata Garuda yang tak pernah tidur, Puskodal TNI AL, Jakarta. Sementara itu, ratusan kilometer dari sana, jauh di dalam bunker beton bawah tanah pusat komando dan pengendalian, Puskodal, TNI Angkatan Laut di Mabes Cilangkap, Jakarta, suasananya sama sekali tidak santai. Ruangan melingkar yang luas itu dipenuhi oleh puluhan konsol komputer yang menyala biru terang. Di tengah ruangan, bukan lagi hologram kecil seperti di London, melainkan sebuah meja proyeksi raksasa berukuran 5x5 meter yang menampilkan topografi 3 dimensi dasar Laut Nusantara secara langsung, real time. Laksamana Yudo Bintoro, kepala staf dengan seragam dinas harian dan bintang 4 di pundaknya, berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Di sebelahnya, Dr. Arya Wicaksana sedang menyeruput kopi hitam dari cangkir kertas, matanya menatap tajam ke layar tablet di tangannya. Dr. Arya, tegur Laksamana Yudo memecah kesunyian yang tegang. Bakamla melaporkan tidak ada visual di permukaan. Radar pesisir Banten dan Lampung nihil. Satelit militer juga tidak menangkap heat signature di atas air. Arya mengangguk pelan, meletakkan kopinya. Tentu saja, Jenderal. Jika mereka menggunakan kelas Astute, mereka tidak akan muncul ke permukaan. Kapal itu didesain untuk menjadi siluman suara yang sempurna. Sonar pasif kita tidak akan mendengar apa-apa selain deburan ombak. Lalu bagaimana kita tahu mereka datang? Arya tersenyum tipis. Karena, Jenderal, kita tidak mendengarkan suara. Kita merasakan massa. Arya melangkah ke meja proyeksi raksasa.
Ia menyentuh layar sentuh di sudutnya dan mengetikkan serangkaian kode otorisasi. Jalankan protokol Kresna, mode aktif kuantum, perintah Arya. Dalam hitungan detik, hologram lautan biru itu berubah. Jaring-jaring cahaya emas yang tadinya statis kini berdenyut dan menyala terang benderang. Ribuan sensor berukuran sebesar kepalan tangan yang tertanam di karang, tersembunyi di rumput laut, dan terkubur di pasir dasar Selat Sunda mulai mengirimkan data terabi per detik ke superkomputer di bawah kaki mereka. Sensor ini tidak mencari gelombang suara, akustik. Mereka mendeteksi distorsi mikroskopis pada medan magnet bumi, MAT, Magnetic Anomaly Detection tingkat lanjut. Sehebat apapun material penyerap sonar sebuah kapal selam, massa 7.400 ton baja kelas militer dan reaktor nuklir yang bergerak membelah air laut pasti akan merobek garis medan magnet bumi. Seorang perwira analis muda tiba-tiba berdiri dari kursinya. Pak, anomali magnetik terdeteksi di sektor selatan, kedalaman 120 meter, kecepatan 15 knot, bergerak menuju koridor sempit Selat Sunda. Semua mata di ruangan itu beralih ke meja raksasa. Di antara jaring-jaring emas virtual itu, sebuah titik merah terang mulai berkedip-kedip, bergerak perlahan bagaikan virus yang menyusup ke dalam pembuluh darah. Superkomputer AI, kecerdasan buatan, yang dilatih oleh tim Dr. Arya mulai menganalisis bentuk distorsi magnetik tersebut. Dalam waktu kurang dari 3 detik, AI memproses miliaran probabilitas. Di layar utama di dinding, sebuah model 3 dimensi dari bentuk objek itu mulai terbentuk. Dari hanya sekadar bayangan merah, garis-garis wireframe putih mulai merajut bentuk lambung kapal yang panjang, menara sel yang khas, dan bentuk baling-baling pamjet. Lalu, teks merah besar muncul di layar, identifikasi positif, kapal selam nuklir serang, SSN. Kelas, Astuta, Royal Navy, Inggris. Status, banyalan tanpa izin, hostile transit. Laksamana Yudo mendengus keras. Luar biasa. Laksamana Sterling benar-benar menepati janjinya untuk mengetes kita. Mereka pikir kita buta. Mereka yang buta, Jenderal, sahut Arya, menatap titik merah yang terus bergerak masuk lebih dalam ke wilayah Indonesia. Mereka masih berpikir pertahanan maritim adalah soal siapa yang paling sunyi. Padahal di abad ini, pertahanan maritim adalah soal siapa yang menguasai data medan magnet. Jaring ditebarkan, menunggu momen sempurna. Apa perintah Anda, Jenderal? Tanya komandan operasi di sebelah Yudo. Apakah kita kirim korvet anti kapal selam dan jatuhkan depth charge peringatan? Yudo menggelengkan kepalanya perlahan. Matanya menyipit, menatap titik merah yang kini sepenuhnya berada di dalam perut Selat Sunda, terjepit di antara perairan dangkal dan arus yang kuat. Tidak, mengirim kapal permukaan hanya akan memberitahu mereka bahwa kita menggunakan cara konvensional, kata Yudo dengan nada sedingin es. Laksamana Sterling menghina sistem buatan bangsa kita di depan dunia. Dia menyebutnya mainan anak TK. Maka kita akan tunjukkan padanya apa yang bisa dilakukan mainan ini. Yudo menoleh ke arah Dr. Arya. Dokter, perisai Kresna memiliki fitur Offensive Interference, bukan? Fitur yang Anda rahasiakan dari brosur pameran di London. Senyum tipis di wajah Dr. Arya yang mematikan dari London kembali muncul. Tentu saja, Jenderal. Sensor kita tidak hanya bisa membaca medan magnet. Jika diaktifkan serentak, ratusan ribu sensor di dasar selat itu bisa memancarkan gelombang elektromagnetik terarah, EMP bawah laut tingkat rendah. Ini tidak akan menghancurkan lambung mereka atau meledakkan reaktor mereka, tapi ini akan menggoreng sensor navigasi, membisukan sonar mereka, dan mematikan sistem propulsi digital mereka sementara. Mereka akan menjadi peti mati buta seberat 7.400 ton yang perlahan tenggelam ke dasar laut, kecuali mereka memutuskan untuk meniup tangki pemberat dan muncul ke permukaan, jelas Arya dengan presisi seorang ilmuwan yang melihat eksperimennya berhasil. Laksamana Yudo mengangguk tegas. Auranya memancarkan wibawa seorang panglima penjaga kedaulatan Laut Nusantara. Biarkan mereka masuk sedikit lebih jauh. Perintah Yudo, matanya tak lepas dari layar. Biarkan mereka mencapai titik tersempit dan terdalam di selat ini. Biarkan mereka merasa telah berhasil. Dan ketika mereka berada di titik di mana mereka tidak bisa berputar balik, Yudo memberi jeda yang sangat dramatis, menatap langsung ke arah Dr. Arya. Jaring mereka. Patahkan kesombongan mereka. Paksa mereka naik ke atas untuk menghirup udara Indonesia, atau biarkan mereka tenggelam dalam arogansi mereka sendiri. Dr. Arya Wicaksana membuka penutup kaca pada sebuah konsol khusus di mejanya,
memperlihatkan sebuah tombol fisik berwarna merah. Jarinya melayang tepat di atasnya. Di kedalaman Selat Sunda yang gelap dan dingin, nasib armada kebanggaan Ratu Inggris kini berada murni di ujung jari seorang insinyur Indonesia. Hitung mundur menuju bencana bagi ego Barat telah dimulai. Di dalam bunker Puskodal TNI Angkatan Laut di Cilangkap, waktu seolah membeku. Suara dengungan superkomputer pendingin adalah satu-satunya ritme yang menemani ketegangan di ruangan itu. Di layar proyeksi raksasa, titik merah yang mewakili HMS Goliath terus bergerak merayap, bagaikan seekor serangga baja raksasa yang tidak sadar telah masuk terlalu dalam ke tengah jaring laba-laba. Laksamana Yudo Bintoro menatap tajam ke arah layar. Posisi target, Dokter. Dr. Arya Wicaksana melirik panel datanya. 3 mil laut sebelum Palung Sangiang, Jenderal. Titik tersempit. Arus bawah laut saat ini berada pada kecepatan 4 knot. Posisi yang sangat buruk untuk kehilangan tenaga penggerak. Mereka benar-benar berada di titik tanpa harapan. Bagus, suara Yudo mengeras, penuh dengan wibawa seorang penjaga lautan Nusantara. Tidak ada lagi ruang untuk toleransi terhadap arogansi asing. Tenggelamkan kesombongan mereka, Dokter. Dokter Arya tidak tersenyum. Wajahnya adalah cerminan dari presisi ilmiah yang mematikan. Dengan satu gerakan yang tenang, jari telunjuknya menekan tombol fisik berwarna merah di konsolnya. Klik. Tidak ada ledakan yang terdengar di ruangan itu. Tidak ada rudal yang meluncur membelah langit. Perang modern di abad ke-21 tidak selalu dimulai dengan dentuman mesiu, melainkan dengan eksekusi kode biner yang sunyi. Jauh di dasar Selat Sunda yang gelap gulita, di kedalaman 120 meter di bawah permukaan ombak yang bergelora, ratusan ribu mikrosensor perisai Kresna yang tertanam di karang dan pasir dasar laut menerima sinyal tersebut secara serentak. Kapasitor-kapasitor mini di dalam setiap sensor melepaskan muatan energi yang telah mereka kumpulkan dari arus laut. Dalam hitungan milidetik, sebuah gelombang elektromagnetik terarah, directed EMP, tingkat rendah, namun dengan kepadatan frekuensi yang luar biasa tinggi, memancar ke atas. Gelombang itu tidak kasat mata, tidak bersuara, dan tidak merusak jaringan biologis ikan-ikan di sekitarnya. Namun, bagi mesin perang yang sepenuhnya bergantung pada sirkuit digital, gelombang itu adalah kiamat. Gelombang itu menembus lapisan pelindung anechoik HMS Goliath, seolah lapisan seharga miliaran pound sterling itu hanya terbuat dari kertas basah. Kiamat kecil di kedalaman, kepanikan di HMS Goliath. Di dalam pusat komando HMS Goliath, Kapten Thomas Evans baru saja mengangkat cangkir kopinya untuk tegukan kedua ketika dunia yang ia kenal kiamat. Tidak ada peringatan. Tidak ada suara alarm sebelum kejadian. Tiba-tiba, suara dengungan halus dari sistem kelistrikan kapal mati total. Lampu-lampu taktis berwarna merah di ruangan itu padam secara serentak, menenggelamkan seluruh pusat komando ke dalam kegelapan pekat yang absolut. Hanya sepersekian detik kemudian, lampu darurat bertenaga baterai menyala redup, berkedip-kedip tidak stabil, melemparkan bayangan-bayangan mengerikan di dinding baja. Apa yang terjadi? Teriak Evans. Kopi panasnya tumpah ke seragamnya, namun ia tak mempedulikannya. Kegelapan dan kesunyian yang tiba-tiba di dalam kapal selam adalah mimpi buruk terburuk bagi setiap pelaut. Suara desisan statis yang memekakan telinga meledak dari headphone operator sonar, membuat pria itu menjerit kesakitan dan melempar headphone-nya ke lantai. Sonar buta, Kapten! Teriak operator itu. Matanya membelalak panik melihat layarnya yang kini hanya menampilkan warna putih salju. Semua sensor akustik mati. Radar navigasi mati. Giroskope digital berputar liar. Perwira navigasi, yang beberapa menit lalu masih tertawa meremehkan, kini menekan tombol-tombol di konsolnya dengan putus asa. Kapten, sistem kemudi digital tidak merespons. Sistem balast utama terkunci. Kita tidak punya kendali pesawat sayap selam, hidroplane. Namun, laporan yang paling menakutkan datang dari interkom analog darurat yang terhubung langsung ke ruang mesin reaktor di bagian buritan kapal. Suara kepala insinyur terdengar bergetar hebat. Kapten! Skram! Reaktor nuklir melakukan skram darurat otomatis. Sirkuit pengontrol daya utama digoreng oleh anomali elektromagnetik masif. Sistem mematikan batang kendali untuk mencegah meltdown. Kita kehilangan tenaga propulsi utama. Darah Evans serasa membeku. Reaktor nuklir mati. Mesin mati. Sonar mati. Navigasi mati. HMS Goliath, kebanggaan Royal Navy seharga triliunan rupiah, pembunuh paling mematikan yang pernah diciptakan Eropa, kini telah berubah menjadi peti mati besi seberat 7.400 ton.
Tanpa daya dorong maju, lambung raksasa itu mulai kehilangan gaya angkat hidrodinamis. Kapten. Suara perwira navigasi bergetar. Kecepatan kita turun drastis. 10 knot. 5 knot. Kita kehilangan kedalaman. Kita mulai tenggelam. 130 meter. 140 meter. Arus bawah laut menarik kita turun ke arah palung. Evans mencengkeram besi pegangan di depannya, hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya memburu. Kesombongan yang ia bawa dari London menguap tanpa sisa, digantikan oleh teror murni yang mencekik tenggorokannya. Ia teringat kembali pada senyum sinis dan ucapan Laksamana Sterling. Baling-baling yang lebih sunyi dari paus. Apa gunanya kesunyian jika mereka akan mati tenggelam dalam diam? Sistem perisai Kresna tidak berniat menghancurkan lambung mereka. Sistem itu membunuh sistem saraf kapal tersebut, membiarkan gravitasi dan hukum alam yang menyelesaikan sisanya. Restart sistem propulsi cadangan, perintah Evans putus asa. Tidak bisa, Pak. Semua chip motherboard hangus. Ini bukan malfungsi, ini serangan EMP terlokalisasi, jawab insinyur. Dasar laut berjarak 100 meter lagi di bawah kita. Jika kita menghantam karang tanpa tenaga hidrolik. Evans menelan ludah. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras di dahinya. Ia dihadapkan pada pilihan yang paling dibenci oleh seorang komandan Angkatan Laut Inggris. Mati perlahan di dasar laut sebagai korban keangkuhannya sendiri, atau menelan harga dirinya dan memohon udara dari negara yang mereka tertawakan. Layar digital yang mati tidak memberinya jawaban. Tekanan hidrolik di luar lambung mulai menghasilkan suara rintihan besi yang mengerikan saat mereka tenggelam semakin dalam. 160 meter, Kapten. Kecepatan turun 1 knot. Evans memejamkan matanya rapat-rapat. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Tarik tuas emergency blow, bisik Evans. Suaranya serak dan patah. Perwira eksekutif, EXO, menatapnya tidak percaya. Emergency blow, Pak? Membuang tangki pemberat dengan udara bertekanan tinggi? Itu akan memaksa kita muncul ke permukaan layaknya gabus. Kita akan terlihat oleh siapapun di atas sana. Kita akan melanggar perintah kerahasiaan operasi. Lakukan sekarang, sialan. Atau kita semua mati. Raung Evans, kehilangan seluruh ketenangannya. Tangan perwira eksekutif menarik 2 tuas merah besar berlabel Emergency Main Ballast Blow. Suara desisan udara bertekanan tinggi yang sangat keras menggema di seluruh lambung kapal saat sisa-sisa cadangan udara analog dipompa paksa ke dalam tangki balast, mengusir ribuan ton air laut keluar. Monster besi yang sedang sekarat itu terentak keras. Moncongnya tiba-tiba mendongak ke atas dengan sudut 30 derajat, membuat kru yang tidak berpegangan terlempar ke dinding belakang. Dengan sisa-sisa tenaga analog yang ada, HMS Goliath meronta, bergerak naik menerobos kedalaman laut yang gelap, menuju takdir yang memalukan di atas sana. Monster yang tersedak di permukaan. Di permukaan Selat Sunda, hari itu sangat cerah. Matahari tropis bersinar terik, memantulkan cahaya keemasan di atas ombak biru yang tenang. Tiba-tiba, permukaan laut di tengah selat itu mulai mendidih. Buih putih raksasa meledak dari kedalaman. Detik berikutnya, dengan suara gemuruh air yang mengerikan, lambung baja hitam legam sepanjang 97 meter menembus permukaan laut dengan kekuatan brutal. Air terjun raksasa tumpah dari lambungnya yang berbentuk silinder dan dari menara komandonya. Kapal selam nuklir HMS Goliath telah muncul. Monster laut itu terombang-ambing tak berdaya di atas ombak. Badannya miring sedikit akibat tangki balast yang dikosongkan secara paksa. Tidak ada lagi mode siluman. Tidak ada lagi kebanggaan. Ia tampak telanjang di bawah terik matahari Indonesia. Sebuah anomali asing yang tersesat di perairan tropis. Di dalam pusat komando yang masih remang-remang, Evans terengah-engah. Mereka selamat dari kematian. Tapi mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Naikkan periskop optik analog, perintah Evans. Kita lihat di mana kita berada. Periskop mekanis berdengung naik. Evans menempelkan matanya ke lensa okuler, memutar badannya 360 derajat. Apa yang ia lihat membuat sisa darah di wajahnya surut seketika. Mereka tidak sendirian di permukaan laut itu. Mereka telah ditunggu. Hanya berjarak kurang dari 1 mil laut, tepat di depan moncong kapal selam mereka, 2 buah kapal cepat rudal, KCR, kelas Sampari milik TNI Angkatan Laut sudah bersiaga, memotong rute pelarian mereka. Meriam utama 57 mm Bofors mereka sudah diarahkan tepat ke menara Goliath.
Di sayap kiri dan kanan, dua fregat kelas Marta Dinata melaju dengan kecepatan tinggi, menciptakan kepungan formasi V yang sempurna. Radome radar mereka berputar cepat, mengunci target. Di angkasa, suara baling-baling memecah udara. Dua helikopter anti kapal selam Panther TNI AL berputar rendah di atas menara Goliath. Senapan mesin berat pintu, door gunner, terlihat jelas mengarah ke palka kapal selam. Mereka tidak sekadar ketahuan. Mereka telah dipancing, ditangkap, dan dikepung tanpa ampun. Seluruh manuver siluman Goliath ternyata hanyalah pertunjukan badut bagi sistem sensor Indonesia yang mengamati mereka sejak awal. Sistem komunikasi radio cadangan analog di meja komunikasi tiba-tiba berderak hidup. Seseorang telah memaksa masuk ke frekuensi militer darurat mereka. Sebuah suara berbahasa Inggris dengan logat Indonesia yang tenang, sangat sopan, namun mengandung sindiran yang mematikan terdengar di seluruh pusat komando yang hening itu. Kapal selam tidak dikenal di koordinat 06 derajat selatan, 105 derajat timur. Ini adalah Komando Armada I Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Suara itu memberi jeda sebentar, membiarkan realitas kekalahan meresap ke dalam benak para pelaut Inggris. Tampaknya Anda mengalami kerusakan navigasi dan tersesat jauh dari lautan dalam Anda. Selamat datang di perairan teritorial Republik Indonesia. Matikan semua sistem senjata Anda. Perintahkan kru Anda untuk membuka palka utama, dan bersiaplah untuk menerima tim inspeksi kami. Silakan nikmati udara tropis kami, Kapten. Jam Big Ben mungkin tidak bisa membantu Anda di sini. Evans melepaskan pegangannya pada periskop. Ia mundur selangkah, menabrak meja peta. Laksamana Sterling telah berjanji bahwa mereka akan menjadi dewa yang tak terlihat. Namun hari ini, di bawah langit Nusantara, dewa itu telah ditelanjangi, dibutakan, dan dipaksa berlutut. Runtuhnya Menara Gading, Whitehall, London. Di dalam War Room Kementerian Pertahanan di London, atmosfer yang awalnya dipenuhi arogansi kini berubah menjadi horor yang senyap. Layar utama yang memantulkan data telemetri dari satelit komunikasi tidak menampilkan apa-apa selain statis. Komunikasi dengan Goliath telah terputus total sejak setengah jam yang lalu. Laksamana Sir Reginald Sterling berdiri kaku seperti patung. Medali emas di dadanya tiba-tiba terasa seperti beban besi tua yang memalukan. Seorang petugas intelijen Mi-6 masuk ruangan dengan tergesa-gesa, wajahnya sepucat mayat. Ia tidak membawa tablet atau dokumen, ia hanya memegang secari kertas hasil dekripsi darurat. Laksamana. Suara petugas itu bergetar hebat. Ia menatap ke sekeliling meja, melihat wajah para menteri yang pucat. Pusat Intelijen Sinyal GCHQ baru saja menyadap transmisi radio terbuka VHF dari Selat Sunda. Apakah Goliath mengirim sinyal bahaya? Bentak Sterling. Suaranya sedikit pecah, menutupi kepanikannya. Petugas itu menggeleng perlahan, menelan ludah. Bukan Goliath, Pak. Transmisi itu dari Angkatan Laut Indonesia. Mereka menyiarkannya di gelombang internasional darurat agar seluruh dunia bisa mendengarnya. Petugas itu membacakan kertas di tangannya. Mereka mengumumkan bahwa mereka baru saja menyelamatkan sebuah kapal selam nuklir asing yang mengalami kerusakan mesin fatal akibat medan magnet alami di perairan mereka. Kapal selam itu diidentifikasi sebagai kelas Astute milik Royal Navy. Kru kapal telah mengibarkan bendera putih. Tim marinir Indonesia saat ini sedang menaiki kapal untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Keheningan yang mematikan jatuh menimpa ruangan itu. Udara terasa tersedot keluar. Menteri Pertahanan menjatuhkan penanya ke meja dengan suara keras. Mereka menaiki kapal selam nuklir kita, rahasia pertahanan level tertinggi kita, dan mereka menyebutnya bantuan kemanusiaan. Ini adalah penghinaan terbesar sejak jatuhnya Imperium Inggris. Sterling tidak menjawab. Ia mundur selangkah, kakinya terasa lemas, dan jatuh terduduk di kursinya yang mewah. Peta Selat Sunda di layar besar di depannya kini terlihat seperti mulut harimau raksasa yang baru saja menelan kebanggaannya mentah-mentah. Kalimatnya sendiri di pameran DSEI kembali menggema di kepalanya, merobek gendang telinganya seperti kutukan. Kalau sensor mereka nyata, Big Ben cuma mainan anak TK. Di Jakarta, seorang insinyur dunia ketiga yang ia tertawakan baru saja membuktikan bahwa Laksamana Inggris itu benar. Sistem Perisai Kresna bukan sekadar nyata. Sistem itu baru saja memutar balik tatanan kekuatan militer global, mengakhiri era keangkuhan maritim barat hanya dengan menekan satu tombol merah. Eropa baru saja dibuat bertekuk lutut. Matahari tengah hari di Selat Sunda menyengat tanpa ampun,
memantulkan cahaya menyilaukan dari lambung baja hitam HMS Goliath yang kini terombang-ambing tak berdaya. Kapal selam bertenaga nuklir seharga 2 miliar pound sterling itu, yang diklaim sebagai predator puncak lautan, kini tak lebih dari seekor paus terdampar yang dikelilingi oleh kawanan hiu kelabu kelas Marta Dinata dan Sampari milik TNI Angkatan Laut. Di atas menara komando, sail, kapal selam yang basah kuyup, Kapten Thomas Evans berdiri dengan seragam yang berantakan, basah oleh keringat dingin dan tumpahan kopi. Matanya menyipit menahan silau, menatap sebuah rigid hulled inflatable boat, RHIB, hitam bermesin ganda yang meluncur cepat ke arah mereka dari salah satu fregat Indonesia. Di atas RHIB tersebut, satu regu pasukan katak, Kopaska, TNI AL berdiri dengan keseimbangan sempurna. Mereka mengenakan seragam taktis serba hitam, helm balistik, pelindung dada, dan kacamata hitam taktis. Senapan serbu SS-2V5 terkalung rapi di dada mereka. Mereka tidak terlihat seperti tim penyerang yang beringas. Mereka terlihat seperti malaikat maut yang tenang dan sangat terorganisir. RHIB itu merapat dengan mulus ke sisi lambung Goliath. Dua prajurit Kopaska melompat naik ke atas lambung licin itu dengan kelincahan kucing predator, mengamankan tali tambak. Sang komandan tim, seorang perwira baret merah marun dengan wajah tegas dan rahang mengeras, memanjat tangga baja menuju palka atas tempat Evans berdiri. Evans menelan ludah. Hukum laut internasional melarang militer asing menaiki kapal perang berdaulat tanpa izin. Itu adalah tindakan perang, act of war. Tapi Evans tahu, saat ia menarik tuas emergency blow di perairan teritorial Indonesia yang sedang memberlakukan protokol keamanan penuh, ia telah menyerahkan seluruh hak kedaulatan itu. Komandan Kopaska itu berhenti tepat di depan Evans. Ia tidak menodongkan senjatanya. Sebaliknya, dengan presisi militer yang sempurna, perwira Indonesia itu mengangkat tangan kanannya dan memberikan hormat militer yang sangat sopan. "Selamat siang, Kapten," sapa perwira Indonesia itu dalam bahasa Inggris yang lancar dan bernada netral. "Saya Mayor Surya dari Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut. Kami merespons kerusakan mesin darurat Anda. Kami di sini untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan memastikan reaktor nuklir Anda tidak mencemari perairan kami." Kata, bantuan kemanusiaan, dan kerusakan mesin, diucapkan dengan penekanan yang sangat halus, sebuah sarkasme diplomatis tingkat tinggi. Evans tahu betul, tidak ada yang rusak secara mekanis pada kapalnya sebelum EMP itu menyerang. "Kami tidak mengirim sinyal mara bahaya darurat, Mayor," jawab Evans dengan sisa-sisa harga diri yang suaranya terdengar serak. "Ini adalah transit damai yang mengalami anomali instrumen sementara." Mayor Surya tersenyum tipis di balik kacamata taktisnya. "Tentu saja, Kapten. Transit, damai, 100 meter di bawah permukaan tanpa transponder menyala di dalam koridor kedaulatan kami. Kami mengerti. Tolong perintahkan kru Anda untuk mundur dari ruang reaktor dan ruang torpedo. Tim teknis kami akan turun untuk membantu memeriksa sistem Anda." Evans memejamkan mata sesaat. Membiarkan insinyur musuh masuk ke dalam kelas Astute berarti menyerahkan rahasia akustik dan propulsi paling rahasia milik kerajaan Inggris dengan sukarela. Tapi melihat moncong meriam 57 mm dari KCR Sampari yang terkunci tepat ke wajahnya, ia tidak punya pilihan. "Kru saya tidak akan melakukan perlawanan," bisik Evans, kepalanya tertunduk. Ia meraih radio komunikasinya. "EXO, buka palka utama. Izinkan tim Indonesia masuk. Berdiri di tempat. Stand down." Pada detik itu, di bawah langit cerah Selat Sunda, hegemoni maritim barat selama berabad-abad di Asia Tenggara resmi berakhir. Guncangan di ruang oval dan markas NATO. Berita itu tidak bisa ditutupi. Di era digital, sebuah kapal selam nuklir raksasa yang muncul di tengah perairan padat lalu lintas seperti Selat Sunda pasti tertangkap kamera satelit komersial dan kamera nelayan lokal. Dalam hitungan jam, video Goliath yang dikepung oleh armada abu-abu TNI AL bocor ke jaringan berita global. CNN, BBC, dan Al Jazeera memutus siaran reguler mereka untuk breaking news. Di markas besar NATO di Brussels, Belgia, kepanikan menjalar seperti api yang melahap rumput kering. Para jenderal bintang 4 dari berbagai negara sekutu berdiri mematung di depan layar raksasa yang menyiarkan rekaman udara tersebut. "Bagaimana ini bisa terjadi?" bentak jenderal tertinggi sekutu, seorang pria Amerika yang wajahnya merah padam. "Itu kelas Astute. Itu seharusnya tidak terdeteksi. Apakah mereka menabrak ranjau laut?" "Bukan ranjau, Jenderal," jawab seorang analis intelijen sinyal dengan suara bergetar. "Pihak Indonesia baru saja merilis pernyataan pers.
Mereka mengklaim sistem perisai Kresna mereka mendeteksi anomali magnetik dari jarak 50 mil laut, melacaknya, dan karena kapal selam itu menolak muncul ke permukaan setelah peringatan akustik, mereka melepaskan gelombang kejut non-mematikan untuk melumpuhkan elektroniknya demi alasan keselamatan navigasi. Jenderal Amerika itu menghempaskan tinjunya ke meja. Mereka menembakkan senjata EMP ke kapal selam nuklir kita dan menyembunyikannya di balik bahasa keselamatan navigasi. Ini penghinaan. Inggris baru saja menyerahkan cetak biru kapal selam paling sunyi di dunia kepada Indonesia di atas piring perak karena Laksamana Sterling tidak bisa menjaga mulutnya. Di Washington DC, di dalam ruang oval Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat menatap layar televisi dengan ekspresi muram. Menteri Pertahanannya berdiri di sampingnya dengan napas berat. "Bapak Presiden," kata Menteri Pertahanan Aspelan, "jika jaring sensor magnetik Indonesia ini benar-benar bisa membutakan kelas Astute secara presisi, maka kelas Virginia kita juga rentan. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok ini benar-benar menjadi tembok beton tebal. Sistem anti-akses area denial, A2ED, terkuat di dunia saat ini bukan berada di Cina, tapi di Jakarta." Presiden memijat pangkal hidungnya. "Perintahkan armada ke-7 di Pasifik untuk membatalkan semua patroli bawah laut di dekat wilayah mereka. Kita tidak boleh menjadi bahan tertawaan kedua setelah Inggris. Biarkan London yang mengurus kekacauannya sendiri." Panggilan video teraman di dunia. Kembali ke bunker Puskodal TNI AL di Cilangkap, Jakarta. Atmosfernya berbanding terbalik dengan kepanikan di Eropa dan Amerika. Di sini, suasananya adalah ketenangan absolut dan kemenangan kalkulatif. Laksamana Yudo Bintoro dan Dr. Arya Wicaksana berdiri berdampingan di depan konsol komunikasi terenkripsi tingkat tertinggi. Kopaska telah mengamankan Goliat, Jenderal, lapor Komandan Operasi. Reaktor aman. Tim siber kita sedang mengunduh log navigasi mereka. Mereka murni masuk untuk mengetes kita. Yudo tersenyum dingin. Mereka sudah mendapatkan hasil tesnya. Ia menoleh ke Arya. "Buka salurannya, dokter. Saatnya kita berbicara dengan Laksamana Sterling secara langsung." Dr. Arya menekan beberapa tombol, merutekan panggilan melalui server Quantum Brain agar tidak bisa disadap pihak ketiga. Layar besar di depan mereka berkedip, menampilkan War Room Kementerian Pertahanan di London. Di layar, Laksamana Sir Reginald Sterling duduk di kursinya, diapit oleh Menteri Pertahanan Inggris. Wajah Sterling terlihat 10 tahun lebih tua dibandingkan penampilannya di pameran DSCI 3 minggu lalu. Arogansinya telah menguap, digantikan oleh lingkaran hitam di bawah matanya dan ekspresi kekalahan total. "Selamat malam, London," sapa Laksamana Yudo dengan wibawa penuh. "Saya Laksamana Yudo Bintoro, dan saya yakin Anda masih ingat dengan kepala insinyur kami, Dr. Arya Wicaksana." Sterling menelan ludah, matanya menatap Arya dengan campuran antara kemarahan dan ketakutan yang mendalam. Ia ingat betul wajah tenang itu. "Apa tuntutan Anda, Laksamana Yudo?" tanya Menteri Pertahanan Inggris dengan nada diplomatis yang dipaksakan. "Kami menghargai bantuan armada Anda terhadap kapal selam kami yang mengalami kerusakan. Kami meminta kapal dan seluruh krunya dikembalikan segera." Yudo melipat tangannya di dada. "Kalian tidak dalam posisi untuk meminta, Menteri. Kalian melanggar kedaulatan kami. Sebuah kapal perang bertenaga nuklir menyelinap ke wilayah kami dengan senjata aktif. Dalam hukum perang, HMS Goliat adalah pampasan sah kami." Wajah Sterling semakin pucat. Kehilangan satu unit Astute akan menjadi skandal terbesar yang akan meruntuhkan pemerintah Inggris. "Tapi," lanjut Yudo, nadanya melembut namun tetap mematikan, "kami adalah bangsa yang beradab. Kami tidak tertarik mengoleksi besi tua kalian. Kami akan menarik Goliat menggunakan kapal tunda kami hingga batas perairan internasional di Samudra Hindia besok pagi. Kru Anda akan dikembalikan tanpa cedera." Menteri Inggris itu menghela napas lega yang terdengar hingga ke mikrofon. "Terima kasih, Laksamana. Pemerintah yang mulia raja sangat mengapreasi." "Tunggu, Menteri," potong Dr. Arya, melangkah maju. Suaranya datar, presisi, tanpa emosi, persis seperti algoritma pemotong yang ia ciptakan. "Ada harganya." Sterling menegang. "Harga apa?" "3 hal," jawab Arya sambil mengangkat 3 jarinya. Pertama, pemerintah Inggris harus menandatangani pengakuan terbuka atas kedaulatan mutlak Indonesia atas seluruh jalur ALKI dan berjanji tidak akan pernah lagi mengirim kapal selam militer secara diam-diam.
Perjanjian ini harus disiarkan di seluruh media Eropa. Menteri itu mengangguk cepat. Bisa diatur. Itu langkah diplomatis yang wajar. Kedua, lanjut Arya. Royal Navy dan BAE Systems harus membatalkan hak veto mereka atas ekspor suku cadang turbin gas untuk armada korvet lama kami. Anda tidak akan lagi menggunakan embargo suku cadang sebagai alat politik terhadap kami. Sterling menggeram pelan, tapi ia tahu ia tidak punya daya tawar. Baik. Dan yang ketiga. Dr. Arya menatap langsung ke mata Laksamana Sterling melalui lensa kamera, menembus jiwa perwira angku itu. Ini untuk Anda secara pribadi, Laksamana Sterling. Ruangan di London menjadi sangat hening. Di London, Anda menghina sistem kami di depan para delegasi global. Anda menyebut sistem buatan anak bangsa kami sebagai mainan anak TK. Anda meremehkan keringat, darah, dan air mata para insinyur muda kami yang bekerja siang malam demi kedaulatan negara ini, kata Arya, suaranya kini bergetar sedikit karena emosi patriotik yang tertahan. Saya ingin Anda, Laksamana Sir Reginald Sterling, Komandan Armada Royal Navy yang terhormat, berdiri sekarang juga di depan kamera ini. Saya ingin Anda meminta maaf kepada Angkatan Laut Indonesia, dan saya ingin Anda mengakui bahwa jam Big Ben Anda memang tidak lebih dari sekadar tumpukan besi tua dibandingkan dengan perisai Kresna kami. Berlutut di hadapan Nusantara. Wajah Sterling memerah padam seperti kepiting rebus. Urat-urat di lehernya menonjol. Meminta maaf kepada insinyur dunia ketiga? Mengucapkan kalimat yang menghina simbol kebanggaan London? Itu sama saja dengan bunuh diri militer. Kau keterlaluan, dokter, bentak Sterling, bangkit dari kursinya. Aku tidak akan pernah. Menteri Pertahanan Inggris meletakkan tangannya yang berat di bahu Sterling, menekannya kembali untuk duduk. Sang menteri menatap Sterling dengan mata dingin dan tak kenal ampun. Lakukan, Reginald, desis menteri itu. Atau kau akan menghadapi pengadilan militer besok pagi karena menghilangkan aset strategis negara senilai 2 miliar pound sterling. Lakukan, atau aku sendiri yang akan mencabut bintang di pundakmu. Sterling terperangkap. Ia menatap rekan-rekannya di war room. Tak ada satupun yang berani menatap matanya. Ia telah kalah. Hancur lebur. Dengan tangan gemetar, Laksamana armada raksasa itu berdiri tegak menghadap kamera. Ia mengatur napasnya yang terasa sesak. Arogansi berabad-abad dari era imperialisme maritim barat akhirnya patah di tenggorokannya. Saya. Suara Sterling serak, nyaris tak terdengar. Ia berdeham. Saya, Laksamana Reginald Sterling, meminta maaf secara terbuka kepada militer dan bangsa Indonesia. Saya menarik kembali ucapan saya di London. Ia memejamkan matanya, seolah mengucapkan racun. Sistem pertahanan kalian nyata. Dan dibandingkan dengan teknologi kalian, jam Big Ben di London memang hanyalah mainan anak TK. Kami mengakui keunggulan Anda. Di Cilangkap, puluhan perwira dan analis yang menyimak percakapan itu menahan napas. Beberapa dari mereka mengepalkan tangan, menahan tangis haru dan kebanggaan yang meledak di dada. Dr. Arya Wicaksana tidak bersorak. Ia hanya mengangguk pelan. Sebuah anggukan penghormatan dari pemenang yang sejati. Permintaan maaf diterima, Laksamana, kata Arya lembut. Sampai jumpa di perairan internasional. Dan tolong, di masa depan, jika ingin bertamu ke Nusantara, ketuklah pintunya terlebih dahulu. Layar dimatikan. Panggilan terputus. Di dalam Puskodal Cilangkap, Laksamana Yudo menepuk bahu Dr. Arya dengan keras. Sebuah senyum lebar menghiasi wajahnya. Di layar raksasa di belakang mereka, peta kepulauan Indonesia berpendar keemasan, dilindungi oleh jaring tak kasat mata yang tak akan pernah bisa ditembus lagi. Bukan dengan ledakan bom, bukan dengan invasi berdarah, melainkan dengan kecerdasan, ketenangan, dan teknologi buatan tangan anak bangsa, Indonesia baru saja membuat Eropa bertekuk lutut dan memaksa dunia untuk menulis ulang peta kekuatan global. Sang Leviathan yang sombong telah disengat, dan Nusantara kini berdiri tegak di atas gelombang masa depan. Fajar menyingsing di atas perairan Samudra Hindia, mewarnai batas cakrawala dengan semburat ungu dan emas yang agung. Angin laut bertiup tenang, membawa aroma garam yang segar. Namun bagi para pelaut di atas HMS Goliath, pagi itu adalah pagi paling dingin dan paling memalukan sepanjang sejarah karir militer mereka. Janji Laksamana Yudo Bintoro malam sebelumnya bukan sekadar gertakan diplomatis. Tepat pada pukul 5.30 WIB, operasi pengawalan yang lebih menyerupai pawai kehinaan itu dimulai. HMS Goliath,
Monster laut pembawa rudal nuklir yang ditakuti dunia, kini tak ubahnya seekor paus raksasa yang mati rasa. Mesin reaktor nuklir kelas Rolls-Royce PWR-2 miliknya masih dalam status lockdown akibat sengatan EMP perisai Kresna. Tanpa daya dorong, kapal selam seberat 7.400 ton itu diikat dengan kabel baja setebal paha orang dewasa pada buritan KRI Soputan, sebuah kapal tunda samudera, Ocean Going Tug, milik TNI Angkatan Laut. Di sebelah kiri dan kanan Goliath, KCR kelas Sampari dan fregat kelas Marta Dinata berlayar mengapit dalam formasi pengawalan jarak dekat. Meriam utama mereka tidak lagi diarahkan ke Goliath, melainkan menatap lurus ke depan, seolah mengawal tawanan perang bernilai tinggi keluar dari gerbang kerajaan. Di tiang tertinggi fregat TNI AL, bendera merah putih berkibar dengan gagah, menari di hempas angin laut, mengklaim supremasi mutlak atas perairan tersebut. Kapten Thomas Evans berdiri mematung di atas menara komando, sail, kapalnya yang ditarik lambat dengan kecepatan 8 knot. Udara pagi yang tropis seharusnya terasa hangat, namun Evans menggigil. Ia menatap kabel baja penarik yang menegang di depan haluannya. Setiap bunyi derit baja yang bergesekan seolah meneriakkan kekalahan telak Royal Navy. Ia adalah kapten dari objek buatan manusia paling mematikan yang pernah bernaung di bawah bendera Inggris Raya. Ia dilatih untuk menghancurkan armada musuh tanpa pernah terlihat. Dan kini, ia sedang diderek seperti mobil mogok di jalan tol, disaksikan oleh kamera-kamera drone TNI AL yang terus merekam proses evakuasi ini untuk disiarkan ke seluruh dunia. Tidak ada peluru yang ditembakkan, tidak ada darah yang tumpah, namun kehancuran harga diri yang dialami Evans dan krunya jauh lebih fatal daripada luka fisik manapun. Ia menatap merah putih yang berkibar di kejauhan, menyadari bahwa laut ini bukan lagi taman bermain bagi Barat. Gempa bumi geopolitik di panggung dunia. Sementara HMS Goliath diseret menuju perairan internasional, gelombang kejut dari insiden Selat Sunda telah menghantam setiap ibu kota negara-negara besar di dunia. Video permintaan maaf Laksamana Sir Reginald Sterling yang terbata-bata, di mana ia mengakui bahwa jam Big Ben hanyalah mainan anak TK dibandingkan teknologi Indonesia, telah menjadi siaran yang paling banyak ditonton dalam sejarah modern, melampaui pendaratan manusia di bulan. Di Westminster, London, pemerintahan Inggris terguncang hebat. Sidang darurat parlemen berubah menjadi arena saling tunjuk. Perdana Menteri Inggris dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban atas kecerobohan militer yang mengakibatkan rahasia kapal selam nuklir mereka terekspos dan kehormatan angkatan laut mereka hancur. Laksamana Sterling telah mengundurkan diri beberapa menit setelah panggilan video dengan Jakarta berakhir. Karirnya tamat secara tragis. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai pria yang menenggelamkan arogansi Inggris dengan mulutnya sendiri. Namun, dampak yang lebih besar terjadi di dua kutub kekuatan dunia, Washington dan Beijing. Di Pentagon, Amerika Serikat, para analis militer dan ahli strategis bekerja tanpa tidur. Peta taktis Asia Pasifik yang mereka gunakan selama puluhan tahun kini dianggap usang. Jaring sensor, perisai Kresna, bukan sekadar alat deteksi, itu adalah game changer. Jika Indonesia mampu melumpuhkan kelas Astute tanpa menimbulkan korban jiwa, maka tidak ada satupun kapal selam nuklir kelas Virginia atau Ohio milik AS yang berani melewati celah strategis Nusantara tanpa izin eksplisit dari Jakarta. Sistem anti-akses area denial, A2ED, Indonesia terbukti menjadi yang paling mutakhir, efektif, dan elegan di planet ini. Washington terpaksa merombak ulang seluruh strategi Indo-Pasifik mereka. Mereka harus mulai belajar kata, meminta izin, kepada Jakarta, sebuah konsep yang sangat asing bagi para jenderal di sana. Sementara itu, di Beijing, reaksi yang muncul adalah campuran antara kekaguman dan kewaspadaan ekstra. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, PLAN, yang selama ini merasa semakin dominan di Laut Cina Selatan, kini menyadari bahwa pintu gerbang selatan mereka dijaga oleh penjaga yang jauh lebih cerdas dan mematikan daripada yang mereka perkirakan. Klaim-klaim sepihak di lautan tidak lagi relevan ketika lawan bisa mematikan mesin armada mereka dalam hitungan 0,3 detik hanya dengan memanipulasi medan magnet bumi. Dunia, Global South, negara-negara selatan, bersorak. Negara-negara berkembang dari Afrika hingga Amerika Latin melihat Indonesia sebagai simbol kebangkitan yang nyata. Jakarta telah membuktikan bahwa hegemoni teknologi militer bukan lagi monopoli mutlak milik Kaukasia. Sebuah negara Katulistiwa baru saja memaksakan tatanan dunia baru, bukan melalui deklarasi perang, melainkan melalui kejeniusan sains dan ketegasan sikap. Pahlawan yang bekerja dalam sunyi. Kembali ke bunker Puskodal TNI AL di Cilangkap. Euforia dan tepuk tangan meriah yang meledak setelah panggilan dengan London berakhir kini telah mereda, digantikan oleh ritme kerja yang tenang dan terkendali.
Laksamana Yudo Bintoro, sang panglima yang ketenangannya telah menyelamatkan negara dari konflik terbuka, berdiri di sudut ruangan sambil menikmati secangkir kopi tubruk. Wajahnya terlihat lelah, namun memancarkan kelegaan yang luar biasa. Ia menatap layar besar yang menunjukkan konvu evakuasi HMS Goliath yang sudah mendekati batas zona ekonomi eksklusif, D, di Samudra Hindia. Ia menoleh ke arah meja konsol utama. Di sana, Dr. Arya Wicaksana tidak sedang bersantai atau merayakan kemenangannya. Sang insinyur jenius yang baru saja memaksa Eropa berlutut itu tampak sibuk mengetik baris-baris kode baru di layar holografiknya. Kemeja batiknya agak kusut setelah semalaman tidak tidur. Yudo berjalan mendekat, meletakkan cangkir kopinya. Dr. Arya, Anda baru saja mengalahkan armada terkuat Eropa tanpa menumpahkan setetes darah pun. Seluruh negeri, bahkan mungkin seluruh dunia non-barat, sedang meneriakkan nama Anda pagi ini. Tidakkah Anda ingin beristirahat sejenak dan menikmati kemenangan ini? Arya menghentikan ketikannya sejenak. Ia membetulkan letak kacamatanya dan menatap Laksamana Yudo dengan ekspresi yang sangat serius, nyaris dingin. Kemenangan adalah ilusi yang berbahaya jika kita berhenti bergerak, Jenderal, jawab Arya pelan. Suaranya tidak mengandung sedikit pun arogansi, melainkan beban tanggung jawab yang luar biasa berat. Arya memproyeksikan sebuah diagram baru ke udara. Bukan lagi jaring sensor di dasar laut, melainkan jaring satelit Low Earth Orbit, LEO. Apa yang terjadi hari ini di Selat Sunda akan membuat marah banyak orang besar di belahan dunia lain. London mungkin sudah menyerah, tapi Washington, Moskow, dan Beijing sekarang tahu apa yang kita miliki. Jelas Arya, matanya menatap tajam ke arah diagram tersebut. Mereka tidak akan tinggal diam. Besok, bulan depan, atau tahun depan, mereka akan mencoba mencari cara untuk menetralisir perisai Kresna. Mereka akan mengirim drone tanpa awak, mereka akan mencoba serangan siber kuantum, mereka akan melakukan apa saja untuk merebut kembali supremasi mereka. Yudo mengangguk perlahan. Insting militernya langsung beresonansi dengan logika sang ilmuwan. Jadi, apa yang Anda lakukan sekarang? Senyum tipis dan mematikan. Senyum yang sama yang menghancurkan karir Laksamana Sterling, kembali menghiasi wajah Dr. Arya. Saya sedang merancang perisai Kresna tahap 2, Jenderal. Mereka pikir kita hanya menguasai anomali magnetik di dasar laut. Saat mereka kembali untuk menantang kita dari udara dan ruang angkasa, kita akan memastikan bahwa langit Nusantara sama mematikannya dengan dasar lautnya. Arya menutup layar holografiknya dan menatap mata sang jenderal. Kita tidak membangun teknologi ini untuk pamer di pameran internasional. Kita membangunnya agar anak cucu kita tidak perlu lagi menundukkan kepala saat berpapasan dengan kapal perang asing. Pekerjaan kita baru saja dimulai. Menatap cakrawala baru. Pada pukul 10 WIB, HMS Goliath akhirnya dilepas dari kabel penarik di perbatasan perairan internasional Samudra Hindia. Kapal selam baja itu dibiarkan mengapung di lautan bebas, menunggu kapal recovery milik sekutunya datang menjemput sisa-sisa harga diri mereka. KRI Soputan dan fregat TNI Al berputar arah dengan manuver yang anggun dan bertenaga, kembali menuju perairan teritorial Indonesia. Misi selesai. Kedaulatan ditegakkan. Dari anjungan KRI Marta Dinata, komandan kapal menatap lautan luas di depannya. Matahari bersinar terik, memantulkan cahaya dari ombak yang berkejar-kejaran. Lautan ini telah menjadi saksi bisu berbagai era penjelajahan rempah-rempah, era kolonialisme meriam kapal, hingga era Perang Dingin. Namun hari ini, lautan menceritakan sebuah kisah yang berbeda. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan terhadap armada asing yang menyusup di kegelapan. Tidak ada lagi rasa inferioritas saat berhadapan dengan raksasa teknologi barat. Di bawah ombak yang tenang itu, ratusan ribu mata Garuda dari perisai Kresna terus berdenyut dalam sunyi, menjaga setiap jengkal kedaulatan, tanpa tidur, tanpa kompromi. Laksamana Sterling di London harus menelan pil pahit dan belajar bahwa waktu telah berubah. Jam Big Ben mungkin masih berdetak keras mengukur waktu di jantung Eropa. Namun di timur, sebuah raksasa yang selama ini tertidur telah terbangun dan mengambil alih kendali atas masa depannya sendiri. Era baru telah lahir. Dan di era ini, mereka yang menguasai teknologi dengan kearifan, dialah yang akan menguasai lautan. Di Nusantara, fajar kedaulatan itu bersinar lebih terang dari sebelumnya, menyilaukan mata siapapun yang berani memandangnya dengan kesombongan. 3 hari setelah insiden di Selat Sunda, suasana di markas besar Angkatan Laut Kerajaan Inggris di Portsmouth lebih suram daripada saat pemakaman kenegaraan. Hujan turun deras,
seolah langit London ikut menangisi hilangnya kebanggaan maritim mereka yang telah berusia ratusan tahun. Di dalam ruang kerja pribadinya yang megah, Laksamana Sir Reginald Sterling berdiri menatap keluar jendela yang berembun. Seragam kebesarannya tergantung rapi di lemari kaca, medali-medali emasnya tampak kusam dan tak bernyawa. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu ek kuno, tergeletak sepucuk surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani. Di layar televisi yang menyala bisu di sudut ruangan, berita utama BBC terus menayangkan ulang klip video yang paling menghancurkan dalam hidupnya. HMS Goliath yang besar dan hitam ditarik tak berdaya oleh kapal tunda kecil berbendera Indonesia, diikuti oleh rekaman wajah Sterling yang pucat pasi saat mengucapkan permintaan maaf terbukanya. Jam Big Ben di London memang hanyalah mainan anak TK dibandingkan teknologi kalian. Kalimat itu telah menjadi meme global, sebuah epitaf, tulisan di batu nisan, bagi karir militernya yang gemilang selama 40 tahun. Sterling bukan hanya kehilangan jabatan, ia telah menjadi simbol dari runtuhnya arogansi Barat di abad ke-21. Pintu ruangannya diketuk pelan. Ajudan setianya masuk dengan wajah muram. Laksamana, mobil Anda sudah siap. Sidang dengar pendapat di parlemen akan dimulai 1 jam lagi. Sterling menghela napas panjang dan berat. Ia mengambil topi dinasnya untuk terakhir kalinya. Saat ia berjalan keluar dari gedung Admiralty, ia tidak melihat tatapan hormat dari para perwira muda. Ia hanya melihat tatapan kasihan, dan yang lebih parah, tatapan yang mempertanyakan, bagaimana bisa kita kalah telak dari negara yang selama ini kita remehkan? Sterling tahu jawabannya. Mereka kalah bukan karena kurang anggaran atau kurang senjata. Mereka kalah karena mereka menolak untuk melihat realitas bahwa dunia telah berubah, dan pusat gravitasi teknologi telah bergeser ke timur, ke tangan bangsa yang bekerja dalam diam namun mematikan. Washington dan Beijing mengubah peta. Sementara London tenggelam dalam introspeksi yang menyakitkan, di Washington DC, Pentagon sedang dalam mode panik penuh. Di dalam Situation Room Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat menatap peta strategis Indo-Pasifik di layar raksasa. Peta itu tidak lagi sama. Area di sekitar Kepulauan Indonesia, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Laut Natuna, kini ditandai dengan zona merah menyala bertuliskan A2 @ Anti-Access Area Denial, Zone Extreme Risk. Bapak Presiden, lapor Ketua Kepala Staf Gabungan dengan nada serius. Analisis pasca insiden dari rekaman sonar Goliath mengonfirmasi ketakutan terburuk kita. Sistem, perisai Kresna, mereka bukan hanya jaring sensor pasif. Itu adalah sistem senjata EMP terarah yang presisi. Jenderal itu menunjuk ke peta. Jika mereka bisa melumpuhkan reaktor Astute dalam 0,3 detik tanpa menghancurkan lambungnya, mereka bisa melakukan hal yang sama pada kapal induk kelas Gerald R. Ford kita. Doktrin, kebebasan navigasi, kita di Asia Tenggara secara efektif telah mati. Presiden memijat pelipisnya yang berdenyut. Jadi, apa pilihan kita? Mengirim armada tempur untuk menantang mereka. Itu akan menjadi bunuh diri politik dan militer, Pak. Kita tidak bisa mengambil risiko kapal induk kita mogok di tengah Laut Jawa dan ditarik oleh kapal tunda mereka. Dunia akan menertawakan kita lebih keras daripada mereka menertawakan Inggris. Presiden mengangguk pelan, menerima realitas baru yang pahit. Baiklah, ubah protokol. Mulai hari ini, setiap kapal perang Angkatan Laut AS yang berniat melintasi perairan Kepulauan Indonesia harus mengajukan notifikasi resmi dan mendapatkan izin clearance dari Jakarta 48 jam sebelumnya. Kita tidak punya pilihan selain menghormati Raja Lautan Baru ini. Ribuan mil dari sana, di Beijing, reaksi yang muncul lebih pragmatis dan penuh perhitungan. Di Markas Besar Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, PLAN, para laksamana Cina melihat insiden ini bukan sebagai ancaman langsung, melainkan sebagai peluang strategis dan peringatan keras. Orang-orang Indonesia telah melakukan apa yang kita coba lakukan selama 2 dekade, mengusir Angkatan Laut Barat dari halaman depan Asia, ujar seorang laksamana senior Cina dalam rapat tertutup. Mereka membuktikan bahwa teknologi asimetris yang cerdas bisa mengalahkan kekuatan brute force konvensional. Kita harus segera mengirim delegasi tingkat tinggi ke Jakarta, perintahnya. Bukan untuk menekan mereka, tapi untuk belajar. Tawarkan kerjasama riset. Jika kita tidak bisa mengalahkan teknologi, perisai Kresna, kita harus memastikan mereka tidak menggunakannya untuk melawan kita. Dalam hitungan hari, Jakarta berubah dari sekadar ibu kota negara berkembang menjadi pusat diplomasi pertahanan global. Para petinggi militer dari berbagai negara adidaya mengantre untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan RI dan Laksamana Yudo Bintoro,
membawa tawaran kerjasama yang selama ini mereka tahan. Visi masa depan dari Cilangkap. Kembali ke bunker Puskodal TNI AL di Cilangkap, suasana perayaan telah lama berlalu. Bagi Laksamana Yudo Bintoro dan Dr. Arya Wicaksana, insiden Goliat hanyalah babak pembuka dari permainan catur jangka panjang. Yudo berdiri di depan peta holografik Nusantara yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Di peta itu, tidak hanya jaring sensor bawah laut yang terlihat. Kini, ada lapisan baru yang sedang dibangun. Dunia sekarang tahu kita memiliki perisai di dalam laut, kata Yudo, suaranya penuh wibawa. Tapi seperti yang Anda katakan, dokter, mereka akan mencoba mencari jalan lain. Dr. Arya, yang kini mengenakan kemeja batik baru yang lebih rapi, tersenyum tipis. Ia menggeser tampilan hologram dengan gerakan tangan. Peta bawah laut menyusut, digantikan oleh peta orbit rendah bumi, Low Earth Orbit, LEO, di atas Indonesia. Benar, Jenderal. Itu sebabnya perisai Kresna fase 2 sudah berjalan, jelas Arya. Ia menunjuk pada konstelasi satelit kecil yang membentuk jaring di angkasa. Kita sedang membangun Kubah Nusantara. Jaringan 1000 mikrosatelit buatan dalam negeri, dilengkapi dengan sensor fotonik dan kemampuan dazzling laser defensif. Jika ada satelit mata-mata asing mencoba mengintip terlalu dalam, atau jika ada rudal hipersonik yang mengancam wilayah kita. Arya mengepalkan tangannya, dan di hologram, sebuah simulasi menunjukkan seberkas cahaya laser tak kasat mata menembak jatuh sebuah objek asing di orbit. Kita akan butakan sensor mereka sebelum mereka sempat melihat apa yang kita miliki. Dari dasar palung terdalam hingga batas luar angkasa, kedaulatan kita akan absolut. Laksamana Yudo menatap sang insinyur jenius itu dengan rasa hormat yang mendalam. Ia melihat masa depan cerah di mata Arya. Masa depan di mana Indonesia tidak lagi menjadi penonton, tetapi pemain utama. Anda tahu, dokter, kata Yudo sambil menepuk bahu Arya. Laksamana Sterling salah besar. Jam Big Ben bukan mainan anak TK. Arya mengangkat alisnya. Oh ya. Yudo tersenyum lebar. Ya. Karena anak TK zaman sekarang pun tahu cara membuat jam digital. Sterling hidup di masa lalu. Sementara kita sedang membangun masa depan. Keduanya tertawa lepas. Tawa kemenangan yang tulus, bukan tawa arogansi seperti di London. Laksamana Yudo berjalan menuju pintu keluar bunker, menuju sinar matahari pagi. Ayo, dokter. Presiden ingin bertemu kita. Beliau ingin mendengar langsung bagaimana kita akan membuat dunia tercengang lagi di pameran pertahanan tahun depan. Arya mengangguk, mematikan hologram dengan satu jentikan jari. Bunker itu kembali sunyi, hanya dengungan server yang terdengar, menjaga rahasia kekuatan yang telah mengubah dunia. Di luar, matahari pagi bersinar terang di langit Cilangkap. Fajar baru telah menyingsing di timur. Fajar di mana Indonesia berdiri tegak, bangga, dan tak tergoyahkan sebagai raksasa maritim yang disegani oleh kawan maupun lawan di seluruh penjuru dunia. Tamat.